Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang alat dan bahan. Nah, alat dan bahan pertama ini adalah Arduino Uno. Adalah board microcontroller berbasis IC Atmega 328P. Dia memiliki 14 pin input atau output digital. Yang 6 dapat digunakan sebagai output PWM, 6 input analog, kristal kuarsa 16 MHz, koneksi USB, colokan listrik, header IC-SP, dan tombol reset. Dia berisi semua yang dibutuhkan untuk mendukung microcontroller. Cukup hubungkan ke komputer dengan kabel USB atau nyalakan dengan adaptor AC ke DC atau baterai untuk memulai menggunakannya. Lalu yang kedua itu ada modul RTC DS3231. Adalah satu jenis modul yang dimana berfungsi sebagai real time clock atau kewaktuan digital serta penambahan fitur pengukur suhu yang dikemas ke dalam satu modul. Nah, di sini terbagi dua sensor. Yang kecil ini sensor suhu dan yang besar ini adalah sensor jam digital. Dan untuk baterai ini digunakan untuk sensor jam digital agar jam digitalnya itu tidak terreset dari nol lagi. Lalu ada IC Max 7219. IC Max 7219 adalah IC yang dirancang untuk mengontrol dot matrix LED 32x8 7 segment LED hingga 8 digit atau individual LED 256 titik. Lalu kemudian ada USB Type A ke Type B. USB Type A ke Type B ini berfungsi untuk mengupload program dari komputer atau PC yang terinstall Arduino IDE ke Arduino Uno. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi tentang alat dan bahan. Alat selanjutnya yaitu breadboard. Breadboard adalah sebuah sirkuit bagian prototipe dari rangkaian elektronik yang dapat dirubah skema dan pergantian komponen. Breadboard berfungsi untuk merangkai komponen karena penggunaannya cukup menancapkan kabel jumper ke papan rangkaian tanpa harus melakukan penyolderan. Lalu selanjutnya ada kabel jumper male to female dan female to male. Untuk kabel jumper male to female merupakan kabel jenis konektor yang berfungsi untuk menghubungkan antara komponen dengan breadboard, sedangkan kabel jumper female to male merupakan kabel jenis konektor yang berfungsi untuk menghubungkan antara Arduino dengan breadboard. Lalu yang selanjutnya adalah baterai CR2032. Baterai ini merupakan baterai jenis kecil serta ringan yang hanya memiliki tegangan sebesar 3 volt. Baterai ini berfungsi untuk memberi sumber daya agar modul RTC tidak terreset. Lalu yang terakhir adalah laptop yang telah terinstall aplikasi Arduino IDE. Arduino IDE atau Integrated Development Environment merupakan aplikasi software yang berfungsi untuk membuat, mengedit, memverifikasi, serta mengunggah suatu kode pemrograman ke Arduino dengan menggunakan bahasa pemrogramannya sendiri.
Sebelum melakukan pemrograman, terlebih dahulu kita melakukan coding pada modul RTC DS3231 agar jam yang terlihat akurat pada tampilan layar. Setelah melakukan compiling dan upload program pada Arduino Uno, setelah itu kita buka menu serial monitor, lalu memilih menu baud NL dan CR. Setelah itu men-setting baud rate-nya sebesar 57.600. Lalu komputer secara otomatis akan memprogram modul RTC untuk mendapatkan waktu yang akurat. Setelah itu saya akan memberitahu penjelasan tentang codingan MAX7219 yang akan dijadikan sebagai jam digital. Di sini ada clock pin di 13, data pin di 11, CS pin di 10. Lalu untuk device MAX7219-nya kita menggunakan sebanyak 4 buah. Kita bisa lihat ini merupakan kode program untuk men-setting bulan pada modul RTC DS3231 untuk ditampilkan pada MAX7219. Ini adalah kode program untuk menampilkan hari pada MAX7219. Dan ini adalah kode program untuk mendapatkan waktu, tanggal, jam, bulan, dan tahun untuk ditampilkan pada modul MAX7219. Setelah itu kita melakukan compile dan upload program untuk diinputkan pada Arduino Uno. Setelah itu kita dapat melihat program dijalankan dengan benar. Setelah terhubung dengan sumber tegangan, maka dot matrix akan menampilkan suhu dalam derajat Celcius, derajat Fahrenheit, dan kemudian jam. Sebagai perbandingan, kita dapat menggunakan jam pada handphone untuk menunjukkan tingkat akurasi pada jam di dot matrix. Kemudian setiap pergantian menit, dot matrix akan menampilkan hari, tanggal, bulan, dan tahun. Kita tunggu sebentar. Dot matrix menampilkan hari,
kemudian tanggal, bulan, dan tahun. Untuk pengimplementasiannya, jam digital ini dapat digunakan untuk menunjukkan informasi berupa tanggal, waktu, dan suhu di berbagai tempat. Jam digital ini sering dijumpai penggunaannya di masjid, toko swalayan, sekolah, dan berbagai tempat lainnya. Untuk kelebihannya sendiri, jam digital ini sangat praktis digunakan di berbagai tempat, hemat daya, serta fleksibel dari segi penggunaan daya. Adapun kekurangan dari jam digital ini, karena memiliki ukuran yang relatif kecil, sehingga informasi tentang waktu, tanggal, dan suhu ditampilkan secara bergantian, tidak bisa ditampilkan secara bersamaan di dot matrix LED.